Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali karena ini hari Minggu. Yeay. Kenapa senang? Karena di hari Minggu kita kembali bertemu dalam sekolah Minggu online. Nah, anak-anak sekalian, apakah kamu sudah siap beribadah pagi hari ini? Pasti sudah mandi semua kan? Pakaiannya sudah rapi dong. Kalau begitu, ayo siapkan Alkitabnya. Ingat ya, selama ibadah tidak sambil makan atau minum, apalagi sambil tidur-tiduran. Kita harus menghormati waktu ibadah kita. Oke anak-anak, selamat beribadah. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu juga. Nah, bertemu lagi dengan Enci Kinli dalam ibadah sekolah minggu online hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Di tempat ini Enci tidak sendirian. Ada Enci Fia. Shalom. Ada Enci Teli. Hai, shalom. Ada Enci Olive. Hai, shalom. Ada Enci Wiwit. Hai, shalom. Ada juga Enci Astri. Hai, shalom. Nah, anak-anak, sepanjang bulan ini tema ibadah kita apa ya, Enci Fia? Sepanjang bulan berjalan ini, pembawa kabar baik Enci Kinli. Oh, jadi tema ibadah bulan ini pembawa kabar baik. Kalau judulnya apa, Kabar- Enci Fia? Kabar baik untuk semua orang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang memberitakan Injil. Kabar baik tidak boleh memilih-milih teman Enci Kinli. Karena Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi semua orang. Simak ya cerita tentang hari ini. Jadi penasaran, Enci? Kalau begitu anak-anak, ibadah kita hari ini kita akan mulaikan. Enci undang semua anak-anak berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, benar dan membiarkan engkau dan
Anak-anak, sebelum kita memulaikan ibadah di pagi hari ini, kita akan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat serta diberkati. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Engkau menuntun jalannya ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Silahkan duduk anak-anak. Mari kita saksikan ayat hafalan dari teman kita dan juga pujian berikut ini. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberkati nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Viren. Nah anak-anak, ayo kita nyanyikan lagu ini dan ikuti gerakannya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Kami sudah memuji memuliakan-Mu. Saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu. Beri hikmat kepada kami agar apa yang kami pelajari bersama lewat firman-Mu boleh kami mengerti dan pahami
dan boleh kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon ampunilah salah dan dosa kami ketika kami tidak mau mendengarkan nasihat orang tua kami. Biarlah Engkau mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, sekarang waktunya kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-35. Enci ulangi sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga 35 dengan judul perikop Petrus dan Kornelius. Jika semua sudah membuka Alkitab, mari kita membaca bersama-sama. Shalom teman-teman. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 35 dengan judul Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dia dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau, dan sekarang seluruhnya berapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya besar dan seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh malaikat ke Yope. Keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah
Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa. Ialah tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebah yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan kepada tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya sesuatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sebelah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalian suara yang berkata kepadanya, "Apa yang ditanyakanlah hal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkanlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius, dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa engkau kesuruhnya, dan mendengar apa yang akan kau takat. Ia mempersilahkan mereka
untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisera. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Berkumpul ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutkan dan sambil tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus, tetap Petrus mengangkatkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan ia masuk dan menyepati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis untuk tidak lahir. Itulah sebab aku tidak berkembaran ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu bahwa sebabnya kamu memanggil aku," jawab Cornelius. 4 hari lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaian berkilau-kilau, dan ia berkata, "Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedangkamu telah diingatkan di hadapannya seluruh orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kuli yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kesuruh orang kepadamu, dan dengan seorang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadap Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepada. Lalu mulailah Petrus berbicara, kata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Dia yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
Terima kasih, jangan lupa ibadah di rumah. Salam sehat. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, Ada 3 orang mencari engkau.
bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah anak-anak, pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan pagi hari ini adalah di dalam memberitakan Injil kabar baik, kita tidak boleh memilih orang yang sesuai dengan kemauan kita, tetapi Injil untuk semua orang, karena Tuhan mengasihi semua orang. Demikian cerita pagi hari ini. Nah anak-anak, ayo sekarang kita belajar ayat hafalan minggu ini. Anak-anak, saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34. Bunyinya, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10
ayat 34. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Wah, Allah kita sungguh luar biasa dan sangat baik. Ia tidak membedakan orang. Karena itu, mari anak-anak, saat ini kita juga mempersembahkan yang baik untuk Tuhan kita. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada minggu pagi ini. Dan juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, walaupun jumlahnya kecil, agar dapat dipakai untuk menopang pelayanan di rumah Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati seluruh anak sekolah minggu, terutama mereka yang melakukan ibadah dari rumah. Tuhan berkati kami semua anak-anak di dalam pertumbuhan kami, berikan kepada kami semua kesehatan yang terbaik, dan berkati kami walaupun kami saat ini belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan melakukan banyak hal hanya dari rumah. Tuhan Yesus, berkati semua waktu yang kami pakai selama kami berada di rumah. Juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Berkati mereka Tuhan, agar selalu ada berkat-berkat Tuhan yang boleh dibawa ke rumah untuk kami nikmati bersama. Berkati juga kesehatan dari mama dan papa, demikian juga opa dan oma, semua keluarga kami. Berkati mereka agar selalu dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, berkatilah pelayanan yang ada di gereja kami, mulai dari Ibu Pendeta, Ketua Jemaat kami, Pendeta Diana Wokas, Sarjana Teologia, seluruh badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus baik yang ada di kolom 1 hingga kolom 6, pelayan khusus Penatua Bipra, Komisi Bipra, bahkan juga seluruh panitia, komisi-komisi kerja, semua pribadi yang Engkau panggil untuk melayani Engkau, termasuk kostor, pelayan pemain musik, semua Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu. Setiap pribadi Engkau berkati, bahkan juga keluarga mereka. Demikian juga, berkatilah guru sekolah minggu kami, baik yang ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, 5, dan 6. Satu persatu, Tuhan jamah dan berkati, agar walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, guru-guru sekolah minggu kami tetap setia melayani kami, dan tetap mau bersemangat untuk pelayanan anak sekolah minggu. Demikian juga Engkau memberkati kehidupan mereka dalam setiap usaha dan kerja yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk penanganan pandemi COVID-19 yang sedang dilakukan saat ini, untuk setiap upaya Tuhan dan kerja keras mereka. Berkatilah Tuhan, agar situasi pandemi ini boleh segera berakhir, situasi boleh kembali normal,
kami boleh kembali melaksanakan aktivitas kami di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan normal kembali. Engkau memberkati setiap upaya Tuhan supaya kehidupan kami tidak terus-menerus dibayangi oleh kekhawatiran akan penularan virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan segala keadaan. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk semua anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang mungkin saat ini berada dalam keadaan sakit. Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit, lemah tubuh, Tuhan kiranya mau menjamah mereka Tuhan. Setiap obat yang diminum Engkau berkati, setiap makanan dan minuman Tuhan Engkau jamah, agar ada kesembuhan yang boleh mereka rasakan. Dan biarlah lewat semuanya itu hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk mereka, teman-teman kami ataupun guru sekolah minggu kami yang mungkin pada minggu berjalan ini bersukacita karena sudah merayakan hari ulang tahun. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam usia yang baru. Mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan dan kehidupan mereka boleh semakin berkenan di dalam Tuhan, dan Tuhan pun memberkati mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan dan lakukan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk perangkat peribadatan online yang kami pakai, baik perangkat yang kami pakai di rumah, maupun juga yang digunakan oleh guru sekolah minggu kami ketika mempersiapkan materi ibadah ini. Semuanya Tuhan, Engkau jamah dan berkati, boleh selalu dipakai dengan baik, tidak rusak, dan boleh menjadi berkat di dalam setiap ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur sembahyang kami. Kami mau tutup dengan doa sempurna yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua, dan saat ini kami mau mengucapkannya bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak, mari kita berdiri lagi. Kita nyanyikan satu pujian sebelum kita menutup ibadah pagi ini. Masih tetap berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pertolongan dari Roh Kudus selalu beserta dengan kita sekalian. Silahkan duduk kembali anak-anak. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Sion mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh anak-anak dan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
siapa saja Civia? Mama, papa, kakak, adik, juga oma dan opa. Jangan lupa ya. Oke, dan di era new normal ini, dimanapun kita berada, kita harus mengingat protokol kesehatan. Apa saja itu Civia? Kita harus memakai masker. Jangan lupa orang cuci tangan. Jangan lupa jaga jarak. Dan hindari berjabat tangan. Akhirnya, saatnya berpisah. Salam sehat. Ibadah di rumah dulu. Sekolah minggu